Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematics, kembali lagi di channel Lensa Matematika Zahra. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kalkulus pada materi aturan kali, aturan bagi, dan aturan rantai. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke teorema G yang menyebutkan tentang aturan hasil kali, yang dimana aturan hasil kali itu jika ada F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka F dikalikan dengan G aksen X sama dengan Fx G aksen X ditambah dengan Gx F aksen X, yakni menjadi dx kurung kurawal Fx dikalikan dengan Gx sama dengan Fx dikali dx dikali dengan Gx ditambah dengan Gx dikali dx dan dikalikan dengan Fx. Lalu diberikan pula pengertian untuk turunan hasil kali dua fungsi, yaitu fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua, lalu ditambahkan fungsi kedua dikalikan turunan fungsi pertama. Nah teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya teman-teman, supaya lebih paham. Nah di sini ada turunan hasil kali dulu. Kita pertama untuk membahas turunan hasil kali. Rumus untuk turunan hasil kali itu ketika ada Fx itu ada Ux dan ada Fx-nya teman-teman. Maka F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, sini ada contoh soalnya ya teman-teman, di mana Fx sama dengan X kuadrat dikali sin X. Nah, untuk penyelesaiannya pertama kita menentukan U dan V-nya teman-teman. Jadi di sini kita dapat U sama dengan itu ini ya teman-teman, U itu sama dengan X kuadratnya teman-teman. Nah, dan untuk V-nya itu sin ini teman-teman, sin X. Jadi V itu sin X. Nah, lalu untuk U aksen dan F aksennya itu U aksen itu turunan dari X kuadrat ya teman-teman, 2x ya teman-teman. Jadi turunan untuk X aksen itu 2x, dan turunan untuk V aksen, turunan dari sin itu kan cos ya teman-teman. Jadi V aksennya sama dengan cos X teman-teman. Nah, lalu tadi kan rumusnya ini ya teman-teman, F aksen X U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Nah, jadi di sini V aksen X F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, ini kita masukkan U aksennya berapa teman-teman? 2x dikali dengan V itu sin X ditambah dengan U-nya itu berapa teman-teman? X kuadrat dikali dengan F aksen. F aksennya itu cos X ya teman-teman, cos X. Nah, jadi hasilnya itu 2x dikali 2x dikali sin X tambah X kuadrat dikali cos X. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah bukan kalau kita mengerjakan turunan yang seperti ini melibatkan fungsi trigonometri, maka kita lebih mudahnya menggunakan turunan hasil kali teman-teman. Coba kalau kita menggunakan cara yang lain mungkin lebih sulit ya teman-teman. Maka kita bisa menggunakan turunan hasil kali ini supaya kita lebih mudah dalam mengerjakannya. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, di teorema H itu menjelaskan tentang aturan hasil bagi, yang dimana disebutkan bahwa turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan turunan pembilang, kemudian dikurangi pembilang dikalikan dengan turunan penyebut, seluruhnya dibagi dengan kuadrat pada penyebutnya.
Oke teman-teman, yang selanjutnya itu ada contoh soal untuk turunan hasil bagi. Nah, turunan hasil bagi itu ada UX dan ada VX ya teman-teman. Nah, maka untuk turunan fx-nya itu jadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, jadi turunan dari fx itu jadi seperti ini ya teman-teman. F aksen x-nya menjadi seperti ini. Nah, kita langsung saja ke contoh soal supaya mudah memahaminya. Maka di sini kita diberikan fungsi x yaitu x per cos x. Nah, penyelesaiannya kita pertama menentukan ux dan vx-nya tadi teman-teman. Seperti yang hasil bagi tadi ya teman-teman. Jadi untuk u itu sama dengan ini ya teman-teman. Jadi untuk u-nya itu x dan untuk v-nya yaitu cos x teman-teman. Nah, maka untuk turunan dari u ini berapa teman-teman? Jadi otomatis turunan dari x atau u aksennya yaitu 1 teman-teman, karena ini kan x sama saja dengan pangkat 1, makanya kita hasil dari u aksennya itu 1 teman-teman. Nah, kemudian untuk cos x itu turunan dari cos itu kan min sin ya teman-teman, jadi v aksennya yaitu min sin x. Nah, kita kan tadi dikasih rumus ya teman-teman. Untuk rumusnya yaitu v aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, kita langsung masukkan saja ya teman-teman satu per satu. Nah, untuk u aksen ini diketahui yaitu 1 ya teman-teman. Jadi masukkan 1 dan v-nya itu cos x ditambah dengan u yang awal itu x dan v aksennya itu yaitu min sin x per v kuadrat. Jadi yang dikuadratkan cos x ya teman-teman, cos x kuadrat. Nah, kemudian untuk cos x ini tidak usah dijabarkan ya teman-teman, karena cos x itu tetap seperti ini saja. Jadi kita operasikan untuk 1 dikali cos x itu cos x ditambah dengan x dikali sin menjadi min sin x kuadrat per cos x kuadrat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan untuk plus dan min itu kan jika dikalikan kan akan min ya teman-teman. Jadi jadi hasilnya yaitu cos x min sin x kuadrat per cos x kuadrat. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan soal yang kelihatannya rumit antara variabel x dan variabel x tapi disertai dengan fungsi trigonometri. Nah, kita bisa dengan mudah mengerjakannya dengan turunan hasil bagi ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara mengerjakan turunan hasil bagi ketika soalnya melibatkan pada fungsi trigonometri. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke teorema, yaitu yang membahas aturan rantai. Nah, pada teorema ini aturan rantai itu dapat dihafalkan menggunakan cara berikut ini, yaitu turunan fungsi komposit adalah turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi sebelah dalam. Nah teman-teman, kita masuk ke bab yang ketiga ya, yaitu aturan rantai, yang dimana aturan rantai itu apabila ada fungsi fx yang di dalam fungsi itu ada fungsi lagi teman-teman. Sepertinya teman-teman yang diibaratkan dengan u
X pangkat N dengan UX itu sebagai fungsi dari X. Jadi UX ini fungsi dari fx-nya ini teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal pada aturan rantai ini kita menggunakan teorema Leibniz teman-teman, yang dimana beliau menyebutkan bahwa dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, untuk lebih paham kita lanjut ke contoh soal saja. Di sini ada contoh soal Y sama dengan 3x plus 5 pangkat 7. Nah, teman-teman, tadi kan udah disebutkan nih untuk UX itu fungsi dari X. Nah, jadi ini fx fungsinya ini teman-teman. Jadi kita tulis untuk U sama dengan ini teman-teman, fungsinya dari Y yaitu 3x plus 5. Nah, maka untuk du per dx nya berapa teman-teman? Karena di sini melibatkan fungsi x ya teman-teman, makanya di sini kita ibaratkan dengan du per dx yang ini teman-teman, du per dx. Nah, turunan du per dx itu kan lambang dari turunan juga ya teman-teman. Jadi turunan dari du per dx 3x plus 5 itu 3 ya teman-teman. Karena x pangkatnya 1 itu dikalikan 3 itu 3 dan x itu hilang dan 5 ini tidak mempunyai variabel, maka turunan dari 3x plus 5 itu 3 ya teman-teman. Kemudian untuk y, nah kan ini udah diibaratkan dengan u ya teman-teman. Jadi untuk y itu kita tuliskan dengan u pangkat 7. Nah, turunan dari u pangkat 7 itu kita simbolkan dengan ini teman-teman, dy per du, karena ini melibatkan variabel y. Kita tulis dy per du sama dengan turunan dari u pangkat 7 berapa teman-teman? 7u pangkat 6. Nah, kita langsung substitusikan ke dalam fungsi dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Nah, ini kita masukin ya teman-teman. Untuk dy per du itu berapa teman-teman? Dy per du itu 7u pangkat 6. Nah, kemudian untuk du per dx itu kan 3 ya teman-teman, jadi dikalikan dengan 3. Nah, ini 3 dikalikan dengan 7 berapa teman-teman? 21 u pangkat 6. Nah, ini tidak cukup dengan ini saja teman-teman, jadi kita harus mensubstitusikan untuk u nya. Nah, jadi 21 u tadi berapa teman-teman? U itu 3x plus 5, jadi kita masukkan u itu 3x plus 5 dipangkatkan dengan 6 teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasil dari turunan rantai, yang dimana tadi soalnya 3x plus 5 pangkat 7 turunan rantainya dengan menggunakan teorema Leibniz yaitu dy per dx, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, usai sudah video pembelajaran kita pada part ini. Nah, gimana nih setelah belajar tentang aturan kali, aturan bagi, dan aturan rantai, teman-teman jadi lebih paham gak tentang masalah gimana menyelesaikan persoalan limit dengan mudah? Nah, untuk tahu rumus-rumus yang lebih banyak lagi, pantau terus channel YouTube Lensa Matematika Zahra. Kita akan belajar banyak rumus yang menyenangkan. Oke teman-teman, jadi mungkin saya cukupkan sekian. Jumpa lagi di next video berikutnya. See you.